Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi syara'ihil islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil layali wal ayyam. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Jamaah pagi, jamaah subuh Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, tiada henti-hentinya kita mengkaji bagaimanakah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita teladani dalam keseharian kita. Bagaimanakah beliau ketika bersama keluarga, bagaimana beliau ketika bersama sahabat, bagaimana beliau ketika di medan perang, dan bagaimana beliau ketika menyampaikan ilmu pengetahuan. Semuanya itu akan kita kaji sedikit demi sedikit dan kita praktekkan dalam keseharian kita. Kalaulah banyak teori-teori tentang pendidikan, teori-teori tentang metode mengajar, maka berpulangnya harus kita kembalikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau memberikan metode dalam mengajar. Di antaranya sudah kami sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Kali ini kita memperhatikan satu sisi, yaitu seberapa jauh perhatian Rasulullah kepada para sahabat yang sekaligus menjadi santri-santri atau murid-murid beliau. Beliau senantiasa memegang atau mendekatkan diri kepada muridnya sedekat mungkin, sehingga murid itu merasa disayangi. Pernah pada suatu hari beliau memegang bagian tubuh muridnya. Tentu saja ini murid sesama pria, bukan murid lain jenis ya Pak ya. Nanti dikira wah saya ini meniru Nabi kalau mengajar memegang tangan murid saya, lalu tangan muridnya itu perempuan, wah bahaya ini. Tidak demikian, ini sesama pria. Rasulullah menaruh telapak tangan Ibnu Mas'ud di antara dua telapak tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi mengajarkan suatu pengetahuan kepada Ibnu Mas'ud, yang saat itu diajari bagaimana membaca tasyahud di dalam sholat, beliau memegang tangan Ibnu Mas'ud dan diletakkan di antara kedua tangan beliau. Jadi dipegangnya seperti orang menjabat tangan begini sambil beliau menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah mengajarkan saya tasyahud, sedangkan telapak tangan saya di antara kedua telapak tangan beliau, sebagaimana beliau mengajarkan saya salah satu surat dari Al-Quran. Nah, ini kita dari hadis ini menunjukkan bahwa betapa sayangnya Nabi itu kepada muridnya, sehingga dikatakan seperti itu dan dilakukan seperti itu. Ini suatu kebanggaan, suatu kemuliaan, suatu kebahagiaan bagi si murid. Betapa bahagianya, betapa gembiranya Ibnu Mas'ud. Tangannya merasa dipegang oleh tangan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil beliau menyampaikan sesuatu. Nah ini, kalau kita mengajar lalu tidak ada perasaan cinta kepada siswa, kepada murid, keberhasilan itu sulit kita dapat. Makanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau berkata dengan perkataan yang jujur. Ini syarat mutlak ini. Kalau kita ini ingin berhasil dalam menyampaikan ilmu, maka kita bekali dulu diri kita ini dengan iman, kemudian ketakwaan dan kejujuran. Nah, kejujuran ini yang merupakan barang langka sekarang, bagus ya. Di mana kita cari orang yang jujur ini ya? Di departemen mana yang kita temukan, di kementerian mana yang kita temukan orang-orang yang jujur? Seandainya semuanya yang berada di kementerian maupun departemen maupun bagian-bagian apa saja itu dipimpin oleh orang-orang yang jujur, niscaya akan berhasil dengan buah yang sangat baik. Begitu pula apabila pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang kecil, yang dikerjakan oleh orang-orang biasa, tetapi disertai dengan kejujuran, Pak, insya Allah maka akan menghasilkan hasil yang sangat baik, terutama dalam masalah pendidikan, baik itu pendidikan nasional maupun pendidikan agama, harus dipegang oleh orang-orang yang beriman, bertakwa dan jujur. Kalau di negeri Indonesia yang tercinta ini ingin berhasil. Nah, kemudian para gurunya menaruh kasih sayang kepada murid-muridnya. Ini sangat penting. Kalau tidak ada kasih sayang, maka anak menjadi nakal. Ada seorang pejabat yang mengatakan kalau anak nakal itu gurunya yang salah. Tidak bisa 100% salah gurunya. Tetapi unsur kesalahan memang ada, entah itu pada gurunya, pada orang tuanya, pada lingkungannya. Tetapi tidak bisa disalahkan semata-mata guru saja. Nah, maka dari itu guru haruslah guru yang beriman, bertakwa dan jujur, memiliki rasa kasih sayang. Insya Allah berhasil. Karena dengan kasih sayang itu orang yang benci itu bisa menjadi cinta. Sampai ada peribahasa ibarat batu pualam ditembus benang sutra. Batu pualam yang keras bisa ditembus oleh benang sutra karena halusnya, artinya halusnya budi pekerti, kasih sayang itu bisa menyentuh orang lain. Laksana batu granit ditembus benang sutra atau batu pualam ditembus benang sutra. Kadang-kadang ini tidak dimiliki, terutama guru-guru yang baru mengajar, mengandalkan ilmunya saja, tetapi perasaan batinnya kurang didalami. Nah, ini sangat perlu untuk dikaji bagi guru-guru yang masih muda, dai-dai yang masih muda, memperhatikan sehingga ada pertalian kasih sayang antara dirinya dengan orang yang mendengarkannya, dirinya dengan orang yang diajarnya. Syekh Abdul Hayy Al-Kanhui berkata, yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud, ia berkata Rasulullah SAW mengajarkan saya tasyahud. Tangan saya di antara kedua telapak tangan beliau. Secara zahir maknanya bukan bersalaman seperti yang dianjurkan ketika bertemu, tetapi merupakan salah satu metode mengajar, yaitu seorang guru dengan kedua tangannya memegang tangan muridnya ketika mengajarnya. Jadi itu suatu kebanggaan. Kadang dilus-elus rambutnya, kadang ya tepuk-tepuk bahunya, semuanya itu menandakan kasih sayang. Pernah pada suatu hari Nabi memegang tangan sahabat Abu Hurairah. Lalu beliau menanyakan sesuatu. Maukah kamu menyambut suatu seruan? Dan kemudian menyampaikan seruan itu kepada yang lain, sambil beliau memegang tangan sahabat Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang mengambil kalimat tersebut dari saya, kemudian mengamalkannya atau mengajarnya kepada orang lain yang mau mengamalkannya? Abu Hurairah berkata, saya ya Rasulullah.
Maka Rasulullah pun memegang tangan Abu Hurairah dan menghitungnya. Ada 5 pesan yang disampaikan, yaitu setelah dipegang tangannya Abu Hurairah, siapa yang mau? Saya. Maka dipeganglah tangan Abu Hurairah itu. Lalu Nabi bersabda, ittaqil maharima takun abadan nas, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, wa aksin ila jarika takun mu'minan, wa aqibalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman, wala tuksirid dhaqika fa inna dhaqika tumitul qalba. Artinya, ittaqil makarimah, takutlah kamu kepada apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Takun abadan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling baik beribadahnya di samping atau dibanding orang lain. Jadi artinya, orang yang mau menjauhi apa yang diharamkan Allah menjadi orang yang pengabdiannya paling baik terhadap Allah. Ini berat, kelihatannya ringan tapi berat. Meninggalkan yang dilarang, maka kita menjadi ahli ibadah yang paling baik. Coba semua orang yang beribadah itu berusaha meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dijamin dunia ini aman sejahtera. Ya, aman sejahtera. Yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Terimalah dengan rela apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka kamu menjadi manusia yang paling kaya. Apakah orang yang paling kaya itu yang paling banyak hartanya, Pak Darno? Apa betul? Bukan ya? Bukan bagus ya? Orang yang paling kaya bukan yang paling banyak hartanya. Betul Pak Amin? Betul ya. Walaupun harta orang sak teluk nibung ini diberikan pada dia, belum tentu dia itu orang yang paling kaya. Tetapi orang yang paling kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Itulah orang yang paling kaya. Sebab kalau orang itu penghasilannya besar tapi kebutuhannya banyak, melebihi penerimaannya, walaupun sebesar apapun dia kecil. Makanya siapa yang paling kaya di dunia ini? Yaitu orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada. Maka Nabi SAW, beliau orang yang paling kaya karena beliau itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Bahkan setiap hari selalu bersedekah. Tiap malam bertanya pada istri-istrinya, masih adakah makanan yang belum dimakan? Berikan kepada tetangga-tetangga yang lapar, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Maka orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah itu termasuk orang yang paling kaya di dunia. Yang ketiga, pesan beliau, wa aksin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, maka engkau menjadi manusia yang paling beriman. Jadi artinya kalau kita ini berbuat baik dengan tetangga, rasanya ayem, tentrem. Inilah orang yang dikatakan beriman, kata Rasulullah. Beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dengan tetangga kalau baik, wah luar biasa. Tapi kalau dengan tetangga itu sengit-sengitan, benci-bencian, saling membenci, kiamat rasanya. Walaupun hartanya banyak, ya, apa yang dimilikinya melimpah ruah, tapi dengan tetangga itu tidak baik, tidak ada artinya. Punya gawe ya bingung kalau tonggol sing ngrewangi ya. Karena baik dengan tetangga, coba Pak Prasman ini ya. Baiknya dengan tetangga, wah semua tetangga bantu Pak ya. Pada saat upacara, saat ada keperluan, tanpa disuruh, tanpa diminta, tetangga-tetangga membantu. Inilah orang yang beriman. Perbaikilah
berbuat baiklah terhadap tetanggamu, engkau menjadi mukmin yang sejati. Keempat, wa akhibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik, takun musliman. Dan cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau menjadi muslim yang sejati. Jadi seorang muslim itu yang menyelamatkan orang lain dari gangguan tangannya, dari gangguan kekejamannya, dari gangguan segalanya. Ini orang muslim. Makanya Nabi sering bersabda, bukan umatku kalau sampai dia itu merepotkan orang lain karena tangannya, karena ucapannya, karena perbuatannya. Tidak termasuk dia itu seorang muslim. Bukan pula seorang muslim kalau dia itu hidup bermewah-mewah sedangkan tetangga yang ada di sampingnya kelaparan. Jadi Nabi sangat memperhatikan, cintailah orang lain bagaimana cintamu pada dirimu sendiri. Artinya kalau kita itu tidak disakiti hati, itu kita merasa senang. Kita diperbaiki dilakukan dengan baik oleh orang lain, kita senang, maka kita harus melakukan baik kepada orang lain. Itu. Kalau kita dipukul rasanya sakit, jangan memukul orang lain. Kalau kita mendengar ucapan yang menyakitkan hati kita tidak senang, jangan sampai ucapan kita menyakitkan hati orang lain. Maka Anda menjadi muslim yang sejati. Yang kelima, wala tutsirid dhahika, jangan banyak tertawa. Fa inna dhahika tumitul qalba, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Tapi sayangnya para jamaah yang dimuliakan Allah, banyak sekarang ini orang malah berlomba-lomba membuat ketawa. Ceramah kalau tidak ada ketawanya dianggap tidak ceramah gitu ya. Katanya sepo, tidak ada isinya. Walaupun 1 jam 2 jam tidak terasa pendengarnya itu, karena humor terus, guyon terus, tapi hasilnya tidak ada apa-apa. Nah ini yang disenangi masyarakat sekarang. Sedangkan yang betul-betul mengaji secara rutin dengan kitab yang berurutan dan sebagainya dianggap kuno. Malah kalau perlu ditinggal, nggak ada yang mendengarkan. Ini sekarang modelnya demikian itu, merasa sudah pinter, saya sudah tahu semua itu. Padahal tidak boleh kita merasa sombong seperti itu. Nabi Musa saja sombong ditegur oleh Allah. Musa, kamu bukan orang yang paling pinter. Betulkah itu? Masih ada orang yang lebih pintar dari saya ya Allah? Masih, katanya. Temui Nabi Khidir di pertemuan antara Laut Tengah dan Laut Merah. Begitu ketemu Nabi Khidir, kaget Nabi Musa. Ternyata Nabi Khidir ilmunya sangat banyak. Tetapi ketika ditanya apakah itu kelebihanmu sendiri wahai Nabi Khidir, ia menjawab, tidak, saya ini tidak ada artinya apa-apa. Semua itu adalah keutamaan dan kelebihan yang diberikan Allah kepada kami. K.O. rasanya. Misalnya seperti itu. Kita ini kenapa? Kadang ilmu kita itu masih sedikit sudah merasa bermacam-macam kesombongan. Ya mudah-mudahan kita ini dijauhkan dari sifat sombong dalam apa saja. Kita ini adalah manusia yang lemah. Makanya Nabi mengajarkan kepada sahabatnya tadi, Abu Hurairah, siapa yang mau menyambut sambutan kalimatku ini dan mengamalkannya kepada yang lain. Abu Hurairah mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Dipegang baunya, ditepuk-tepuk, disampaikan. Memang nampaknya sedikit, tapi penuh makna. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dari pelajaran yang kita ambil dari 2 hadis yang saya kemukakan tadi, dapatlah kita ambil suatu pelajaran, bahwa yang pertama, menarik perhatian pendengar dan memancing keinginan mereka untuk mengetahui apa yang beliau miliki. Sebagaimana satunya, siapakah yang mengambil kalimat tersebut kemudian mengamalkannya atau mengajarkan kepada orang lain yang mau mengamalkannya. Ini adalah suatu cara menarik perhatian. Kalau kita melihat sejarah berpidato di Indonesia, ulama yang paling mahir dalam berpidato, dapat dikata sangat piawai dalam berpidato, adalah
Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto, AOS Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro. Ini adalah guru dari Bung Karno, presiden pertama dalam hal berpidato. Menurut ceritanya, apabila beliau menyampaikan pidatonya di tengah lapangan yang luas, yang saat itu orang Riau reda saking ramainya, begitu Cokro Aminoto tampil, semua diam membisu 1000 bahasa, ingin mendengarkan kalimat apa yang terucap dari lidah beliau. Hebatnya begitu, ditiru oleh Bung Karno, dan Bung Karno terkenal sebagai seorang yang orator yang sangat hebat. Bagaimana menariknya perhatian, cara menarik perhatian beliau, Rasulullah SAW memberikan contoh dengan cara mengajukan pertanyaan, dengan cara memegang salah satu bagian tubuh dari muridnya supaya betul-betul memperhatikan. Kalau di dalam kendaraan kadang diam sebentar, kemudian kadang-kadang menyebutkan jumlah kalimatnya, jumlah perkara yang disampaikan. Tetapi para jamaah yang dimuliakan Allah, semua itu akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila didasari dengan iman, takwa, dan kejujuran. Demikianlah para jamaah. Mungkin ada sumbang saran, tegur sapa, atau pertanyaan dari para jamaah secara interaktif, kami persilakan. Monggo Pak Amin, karena mic-nya di depan Pak Amin duluan ini. Monggo. Nah, ini bagus ya. Ini kebetulan diramaikan mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Hidayatullah ini ya, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Hidayatullah. Monggo, silakan. Assalamualaikum. Berkaitan dengan pendidikan, Pak. Kelihatannya sekarang pendidikan dan dunia UNAS atau ujian nasional itu agak lunak, lebih mudah lah. Nah, dalam pengertian katanya apa? Untuk ujiannya kan udah dalam prinsip yang 3 tahun itu sangat diakui. Dia punya nilai 40 dan ujiannya punya nilai 60. Jadi kesempatan lulus itu anak-anak terutama SMP itu sangat banyak dan punya nilai yang sangat bagus dengan dia. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana, karena orang tua sekarang nggak usah takut untuk tidak lulus. Pasti lulus sepanjang perjalanan 3 tahun itu dia mengikuti apa itu semester-semester itu bagus. Nah, karena kemarin saya udah ada rapat dengan koordinasi itu, mudah-mudahan tahun ini anak-anak negeri itu bisa lulus 100%. Tergantung legowonya guru itu mau membantu anak-anak itu. Jadi nanti, tapi kalau nanti sebaliknya, begitu nilai itu sangat bagus semua, kemungkinan masuk SMA itu nanti akan dites, Pak. Karena apa? Justru anak-anak yang swasta itu akan berlomba-lomba nilai yang sangat-sangat bagus itu. Terima kasih, Imbauan itu, Pak. Terima kasih informasinya Pak Agus. Jadi sangat setuju lah, sangat kita sambut dengan tangan terbuka. Sistem seperti itu artinya tidak merugikan anak-anak, tidak merisaukan orang tua. Sebab kata-kata tidak lulus itu momok bagi anak-anak. Wah, sekolah 3 tahun tidak lulus, kasihan. Ya lulus, cuma nilainya ada yang A, B, dan C, kan begitu. Lulus dengan nilai pas-pasan ya, kan dia tak merasa sendiri. Tapi secara beban moral dia tidak berbeban karena merasa lulus walaupun nilainya pas-pasan. Perkara nanti menghadapi SMA atau menghadapi pekerjaan di tes, itu kan urusan dia dengan yang bersangkutan, artinya dengan keadaan yang bersangkutan. Tidak apa-apa, itu bagus-bagus. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan para jamaah mendengar ini ya, sehingga tidak merasa takut. Tetapi janganlah berlebih-lebihan. Nanti kalau sudah merasa bangga, wah saya ini tidak boleh, karena prosesnya memang begitu. Begitu itu meringankan beban murid-murid dan orang tua. Maka pesan yang moral yang demikian itu sangat bagus, haruslah diimbangi dengan doa orang tua. Jadi anak-anak berusaha dan berdoa, orang tuanya juga mendoakan supaya nanti ilmunya ini berkah. Lulus tapi tidak ada berkahnya, yang nggak ada gunanya. Memang ketika saya pernah belajar di bawah asuhan dosen Pak Malik Fajar yang pernah jadi Menteri Pendidikan itu dan pernah kuliah di Amerika. Pak Malik Fajar waktu itu mengatakan bahwa di Amerika itu tidak ada siswa tidak lulus sekolah itu, tetapi nilainya itu yang beragam.
Jadi kalau di nilainya itu ada simbol F, itu tanda faul, artinya ada kegagalan, maka itu sulit untuk mencari pekerjaan atau mencari jenjang. Tetapi dia lulus, tidak dinyatakan tidak lulus. Nah ini, makanya ketika Pak Menteri Agama dijabat oleh Pak Malik Fajar, saya teringat bahwa mudah-mudahan kemudian ternyata betul. Dan ini sudah dilaksanakan saat ini ya, walaupun beliau sudah tidak jadi menteri, tapi pemikiran-pemikiran beliau nampaknya didengarkan oleh orang-orang di atas sana ya, di pusat pemerintahan. Monggo silakan yang lain dari Hidayatullah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ingin bertanya ini Ustaz. Jadi di dalam kehidupan kita ini ada beberapa kata yang memang mudah untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan. Ya. Dua di antaranya itu yaitu sabar dan ikhlas, Ustaz. Ini suatu kata yang memang mudah ketika kita melontarkan dengan lisan, namun menjalaninya itu amat sangat sulit, Ustaz. Contohnya saja dalam dunia pendidikan itu seorang anak yang memang divonis tidak lulus ujian. Nah, tak kala temannya itu sudah membujuk supaya dia bersabar dan untuk ikhlas merelakan supaya karena dia itu tidak lulus, namun secara menjalaninya itu rasanya ada dalam hati itu kritikan yang memang menghujam dirinya. Kenapa saya tidak lulus? Apa mungkin apa kurangnya saya? Sulit, sangat sulit untuk menerima sabar itu dan mengikhlaskan bahwasanya dirinya tidak lulus, Ustaz. Nah, dari sini mungkin Ustaz sendiri mempunyai trik atau kriteria supaya dua kata-kata ini tertanam dan kita mampu untuk menjalaninya, Ustaz. Seperti itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi sabar dan ikhlas mudah diucapkan, tapi sukar untuk dipraktekkan. Ya, itu kata orang asing. It is easy to say, atau to say is easy but to do is difficult. Berkatanya mudah tetapi mengamalkannya susah. Lalu bagaimana caranya? Yaitu kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Agar kita ini sabar, agar kita ini ikhlas, maka caranya yang pertama, sejak muda, sejak anak-anak itu masih usia dini, itu sudah diajari kehidupan ini bukan tidak perlu pamrih, tetapi pamrihnya hanya satu, yaitu mengharap keridhaan Allah. Itu dilatih sejak kecil. Kenapa saya kok membantu orang miskin mencari keridhaan Allah? Tidak membalas, tidak diberitahu mau nanti kalau kamu membantu orang lain kamu akan dibantu oleh orang. Tidak perlu, tetapi diajarkan. Ini ajaran Allah. Kita ikhlas memberikan. Kalau Allah meridhai, segalanya akan mudah. Nah, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak bahwa hidup ini ada ketentuan dari atas. Takdir itu ada. Kamu berusaha bermain sebaik-baiknya dalam pertandingan olahraga, keberhasilan belum tentu kamu dapatkan. Walaupun kamu telah berusaha, tapi kamu yakin itu akan berhasil. Seandainya tidak berhasil, Allah belum menentukan keberhasilan itu, maka engkau harus bersabar. Dan ini dilatih, tidak hanya sekedar diucapkan, dilatih dengan kesabaran. Misalnya anak-anak itu untuk melatih kesabaran itu disuruh menunggu makan, tidak boleh langsung makan, tapi tunggu dulu ayah dan ibumu kumpul, lalu berdoa dulu. Ini melatih kesabaran. Dan kesabaran kita ini memang kadang-kadang kurang terlatih. Bahkan kita sendiri mengajarkan tidak sabar kepada anak-anak, maka sulit. Jadi begitu Mas, latihannya itu pertama ya dilatih sejak kecil, dan yang kedua diberikan iman yang kokoh. Yang pertama tadi, segala yang kita lakukan ini jangan berharap apa-apa, tapi haraplah keridhaan Allah. Yang kedua, yakinlah bahwa hidup ini ada ketentuannya. Apa yang kamu lakukan menurut kamu jelek, belum tentu itu jelek di hadapan Allah. Kadang-kadang ketidakberhasilanmu ini menurut Allah adalah baik, maka terimalah itu dengan senang. Ya memang susah, tapi harus berlatih dan dilatih. Ya dilatih terus. Itulah
Praktek agama itu praktek. Makanya Nabi mengatakan dalam sabda beliau, ibda binafsik, tsumma biman ta'ulu. Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian kepada orang yang di bawah kepemimpinan, di bawah asuhan, di bawah naungan. Bapaknya dulu baik, ibunya baik, anak-anaknya pasti baik. Monggo yang lain, Pak Haji Amin dari Hidayatullah. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini anak-anak kita kan yang kelas 9 dan kelas 12 kan akan menghadapi ujian, sehingga pada anak-anak tersebut mempersiapkan diri untuk belajar dengan rajin. Yang kedua itu pada orang tuanya sendiri itu juga memberikan kesempatan kepada anaknya agar belajar dengan rajin. Terus pihak orang tua itu memberikan atau berinfak dengan tujuan agar anak-anaknya itu nanti di dalam ujian itu mendapatkan nilai baik. Tetapi setelah memberikan infak kepada anak-anak yatim atau fakir miskin, itu meminta didoakan agar anaknya bisa lulus ujian. Dengan cara ini apakah secara Islam itu apa dianggap kurang ikhlas atau bagaimana? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini kalau memberikan sesuatu sebenarnya tidak perlu mengharap balasan apa-apa kecuali keridhaan Allah. Namun yang diberi itu sudah berkewajiban untuk mendoakan. Di dalam salah satu surat di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Al-ayah dari surat At-Taubah ya. Khudh, ambillah min amwalihim, dari harta orang-orang kaya, sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan dan membersihkan hartanya dengan zakat itu. Kemudian washolli alaihim, doakan mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu menenteramkan hati mereka. Maka berarti itu sudah kewajibannya yang menerima mendoakan. Bagaimana kalau yang memberi itu mendoakan, minta doa, tidak apa-apa, asalkan dengan ikhlas, tidak mengharap apa-apa. Saya berikan ini kepada anak-anak yatim, mari saling mendoakan. Doakan kami banyak rezekinya, berhasil dalam cita-citanya, ya tidak apa-apa. Tetapi bukan itu tujuannya bersedekah begitu. Tujuannya hanya mencari keridhaan Allah. Hanya saja doa yang makbul itu diantaranya kan doa ketika orang itu sedang memberikan sedekah dengan ikhlas, termasuk doanya itu makbul. Orang yang selesai membaca Al-Quran, doanya makbul. Orang yang selesai melakukan sholat, doanya makbul. Orang yang sedang berpuasa, doanya makbul. Orang yang sedang melakukan ibadah haji, doanya makbul. Di antara adzan dan iqamah, doanya makbul, dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu boleh, Pak. Tapi jangan semata-mata mengharap itu. Aku tak sedekah, orang yang lulus ujian, tidak boleh. Tapi ketika bersedekah minta didoakan untuk keberhasilan ujian anaknya dan sebagainya, boleh saja, tidak apa-apa. Yang penting di dalam hatinya tetap ikhlas karena Allah, mengharap keridhaan Allah. Dan ini bahasa Jawanya ngiras-ngirus ya. Mumpung saya ini bersedekah, barangkali doa saya ini dikabulkan oleh Allah. Saya minta mohon doa kepada orang-orang lain untuk keberhasilan anak saya, tidak apa-apa. Ya, jadi kembali kepada hati nuraninya tadi. Masih ada mungkin? Masih? Silakan. Ada? Gimana Pak Agus, ada tambahan? Pak Rasman? Iya ini. Mari kita, kalau memang tidak ada, kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah. Apa yang kita dengar kita
baca, kita kaji ini dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.